Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurif Atin, NIM 204105020. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memberikan tanggapan video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan materi ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Di video kemarin kita sudah membahas tentang ekonomi dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Nah, kalau di video ini kita akan membahas tiga sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Nah, siklus perekonomian tiga sektor di video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, sudah ditampilkan. Di situ ada sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor rumah tangga. Pada pengeluaran sektor perusahaan, ada pengeluaran perusahaan kepada pemerintah, yaitu berupa pajak perusahaan, pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Ada juga pengeluaran pengusaha kepada rumah tangga berupa gaji, upah, dan lain sebagainya. Bisa juga perusahaan itu memberikan atau bekerja sama dengan rumah tangga dengan bagi hasil investasi, sewa, ataupun bunga. Selanjutnya yaitu pengeluaran pada sektor pemerintah. Pengeluaran pada sektor pemerintah ini pemerintah membeli produk dan perusahaan dan mendapatkan keuntungan dan juga pendapatan. Ada juga pemerintah memberikan pengeluaran berupa subsidi atau BPM kepada pemerintah dan juga rumah tangga. Ada juga pemerintah memperkerjakan rumah tangga itu seperti PNS ataupun Polri dan memberikan gaji dan upah. Nah, gaji dan upah itu dari mana? Gaji dan upah itu dari hasil pajak itu sendiri. Selanjutnya pada sektor rumah tangga. Nah, sektor rumah tangga ini berupa konsumsi. Konsumsi itu seperti apa? Konsumsi dari hasil perusahaan dan menjadi pengeluaran dari rumah tangga kepada perusahaan seperti pembelian produk dan lain sebagainya. Jika kemarin tidak ada dampak yang signifikan dengan tanpa adanya pemerintah pada sektor perekonomian. Nah, beda halnya di sini dengan adanya campur tangan dari pemerintah. Ada dua dampak yang sangat signifikan, yaitu yang pertama, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat AE pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup, yaitu di mana ekonomi tanpa ada hubungan luar negeri, tidak ada ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu aliran berupa sirkulasi pendapatan, ada tiga macam, yaitu yang pertama pembayaran pajak rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah dan menambah pendapatan kepada pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan itu akan menambahkan pendapatan pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Yang ketiga, yaitu aliran pendapatan dari sektor perusahaan ke rumah tangga akan menambah pembayaran atas faktor-faktor produksi rumah tangga dan perusahaan oleh pemerintah, contohnya PNS dan juga produk-produk yang akan bertambah. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga memiliki tiga tujuan, yaitu yang pertama ditabung, yang kedua membayar pajak, yang ketiga untuk membiayai konsumsinya.
selanjutnya yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa sih itu pajak langsung dan tidak langsung? Pajak langsung adalah pajak yang dibayar sendiri oleh orang lain yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang diwakilkan oleh pembayar. Bentuk-bentuk pajak itu ada 3 macam. Yang pertama pajak regresif, yang kedua pajak proporsional, yang ketiga pajak progresif. Sedangkan efek pajak pada konsumsi dan tabungan yaitu pajak akan menurunkan pendapatan disposable jumlah pajak sehingga konsumsi dan tabungan akan turun. Baik, itu saja tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.